Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNewsroom sore hari ini. Warganet ramai-ramai menggemakan tagar blokir Kominfo di media sosial Twitter. Dan aksi ini dilakukan sebagai puncak protes terhadap kebijakan pemblokiran beberapa platform aplikasi yang diterapkan oleh Kemenkominfo dalam kebijakan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Jagat Twitter riuh dengan cuitan warganet yang menyayangkan pemblokiran beberapa platform aplikasi seperti PayPal, Steam, sampai Epic Games. Hingga tagar blokir Kominfo menjadi salah satu trending topik. Ketiga platform yang disebutkan merupakan layanan jasa rekening virtual untuk melakukan pembayaran secara online serta distribusi game online. Warganet meradang lantaran untuk menggunakan platform tersebut mereka rela berbayar. Mereka juga mengkritisi pemblokiran aplikasi pembayaran seperti PayPal akan mengganggu mata pencarian. Tak segan-segan warganet juga membandingkan dengan slot judi dan pinjaman online yang masih merajalela beredar di jagat maya, padahal dinilai sangat mengganggu. Pemblokiran dilakukan karena semua aplikasi tersebut tak kunjung mendaftar pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dalam kebijakan PSE, bila tak kunjung mendaftar hingga batas waktu, maka dianggap ilegal dan akses layanannya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara hari ini Kominfo telah mengumumkan bahwa blokir untuk PayPal dicabut meski infonya pencabutan ini hanya bersifat sementara. Lantas yang menjadi dasar keputusan Kominfo untuk membuka blokir tersebut apa dan bagaimana kedepannya Kominfo menyikapi gejolak masyarakat terutama warganet terkait dengan pemblokiran ini. Sore ini kita telah terhubung dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Samuel Abrijani Pangerapan dan Koordinator Bijak Bersosmed Enda Nasution. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mas Nani. Pak Samuel dan juga Pak Enda. Pak Samuel, yang menjadi penasaran atau yang membuat saya penasaran sore hari ini adalah apa alasan dibalik pencabutan blokir oleh Kemenkominfo atas beberapa aplikasi tersebut dan aplikasi apa saja yang telah dicabut blokirnya saat ini? Ya, jadi gini, kita ini kan sedang membangun ruang digital kita, membangun ekonomi digital kita. Semua pelakunya itu kita identifikasi yang wajib itu ada 6 kategori. Pertama, melakukan perdagangan barang dan jasa, melakukan yang namanya kegiatan keuangan. Terus ketiga adalah melakukan layanan berbayar. Keempat adalah menyediakan layanan komunikasi atau sosial media. Kelima itu search engine. Itu karena juga ada ekonomi digitalnya di sana. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data pribadi orang Indonesia. Nah, ini kita persyaratkan kepada semua pemain karena kita tahu bahwa ruang digital itu tanpa batas. Jadi bukan hanya orang Indonesia. Orang Indonesia juga paling banyak mendaftarkan dan asingnya pun juga ada 200 lebih yang mendaftarkan. Itu kenapa kita ingin menciptakan ruang digital kita yang kondusif, aman dan nyaman dan kita menjaga equal playing field-nya. Kalau ini diberlakukan kepada anak bangsa atau para pemain lokal, ya kita juga memberlakukan kepada pemain-pemain yang dari luar lah. Kalau kita punya aturan di rumah, masuk rumah jangan pakai sepatu atau sandal karena untuk jaga kebersihan dan kesucian, ya masa tamu kita lepas sandal, tamunya masuk pakai sepatu kotor, kita biarkan. Ya udahlah, kita ingin ini analogi yang juga Bapak katakan kepada warganet yang memang sempat membuat atau saat ini membuat tagar yang cukup masif gitu, trending di Twitter terkait dengan tadi blokir Kominfo saat ini. Tapi Pak Samuel, blokir ini atau pencabutan blokir ini apakah bersifat sementara atau kalau memang bersifat sementara, apa yang menjadi dasar keputusan tersebut? Dan tadi kewajibannya sama ya. Kita ingin semua pemainnya itu kita harus mendaftarkan supaya kita tahu siapa saja pelaku ekonomi digital kita di 6 kategori itu. Supaya tadi kita bisa membuat satu tata kelola yang kondusif, nyaman dan aman tadi. Dan kalau disyaratkannya, jadi itu ada syarat pertamanya. Kalau mereka sudah disyaratkan itu dan tidak mau juga mendaftar, ini kan sifatnya pendaftaran. Memang ada beberapa hal itu memerlukan perizinan. Contohnya untuk layanan keuangan. Layanan keuangan itu ada undang-undangnya.
undang-undangnya untuk mendirikan bank digital di Indonesia, ya juga harus ikutin aturan bank digital Indonesia. Kalau ingin membuat layanan yang sifatnya untuk e-wallet ataupun payment system, ada aturannya di BI dan ada juga di OJK. Kita hanya ingin menyamakan aturan itu. Sama juga dengan game-game. Game itu juga kami yang lokalnya juga kita minta mendaftar. Dan yang internasionalnya juga banyak yang mendaftar kok. Hanya beberapa aja. Dan itu juga ada kabar baik yang dari Steam, Dota 2 dan Counter Strike itu sudah berhasil berkomunikasi dengan kami dan mereka lagi menyiapkan dokumen-dokumennya untuk mendaftarkan. Jadi tujuannya tadi tidak ada untuk masa kita nanti kalau saya nggak blokir mereka, wah pemerintah hanya berani dengan orang-orangnya sendiri, warganya sendiri. Oke. Jadi dasar atas keamanan data warganet, kemudian juga keamanan siber Indonesia yang menjadi alasan utama Kemenkominfo untuk memberlakukan kebijakan ini. Pak Enda Nasution, seperti apa tanggapan Anda? Siap, izin Pak Sam, ini juga pertama kali kami bisa bicara langsung, mungkin ada beberapa masukan juga ya Pak. Jadi mungkin prinsipnya kalau menurut saya yang pertama adalah bagaimana caranya agar masyarakat tidak dirugikan dalam hal ini gitu. Jadi saya sih mendukung kedaulatan digital ya, bahwa pemerintah dan negara harus hadir di ruang digital juga. Saya sih mendukung itu ya pada prinsipnya. Dan itu kan sudah cukup lama juga dibicarakan gitu. Cuman saya menyoroti aja dari sisi konsumen, dari sisi pengguna layanan-layanan ini, sih jalan tengahnya supaya kemudian tidak perlu harus saklek sampai diblokir misalnya gitu ya caranya. Dan kemudian para pengguna ini masih bisa menggunakan, karena saya mencermati gini, ada beberapa layanan yang mungkin tidak punya kehadiran di negara di kita juga Pak Sam. Jadi kayak kalau kita bicara Google yang besar-besar lah ya, Google, Meta, itu mereka punya kantor di sini, sudah sewajibnya mereka tahu soal pendaftaran ini. Tapi kan banyak juga nih developer yang mungkin jangkauannya belum seglobal itu gitu ya, belum punya layanan atau kantor sendiri di sini, yang juga digunakan layanannya oleh masyarakat Indonesia. Mungkin game-game kecil ya, yang tidak sebesar Dota atau Steam misalnya gitu. Yang tapi banyak kemudian dengan adanya aturan ini terancam juga, karena menurut peraturannya harus diblokir gitu. Jadi kalau bisa dicari jalan tengahnya, ada kebijakan yang setuju bahwa negara kita juga punya aturan yang ditegakkan, tapi bagaimana caranya supaya kemudian masyarakat tidak dirugikan aja. Itu aja sih menurut saya. Mencari jalan tengah Pak Samuel, termasuk juga tadi permintaan dari komunitas e-sport, karena mengingat bahwa e-sport kan sudah menjadi salah satu cabang olahraga di Indonesia yang peminatnya banyak, kemudian juga sangat menjanjikan untuk keberhasilan atau kesuksesannya dalam kompetisi internasional seperti itu Pak Samuel. Kalau kita bicara e-sport, pada saat semuanya menghujat e-sport minta diblokir, kami yang nomor satu di depan. Ini adalah pekerjaan baru dan ini. Banyak game-game e-sport juga yang sudah mendaftar. Ini kan hanya ada beberapa gelintir aja dari Steam, dan ini mereka sudah berkontak dengan kami dan kami berharap mereka segera ya menuntaskan. Jadi kalau itu kan tidak justru kita mendorong, tapi kita juga perlu tadi menciptakan situasi yang kondusif, nyaman dan aman. Nah, terkait tadi jalan tengah ini yang kami coba lakukan. Kami sudah melakukan. Kemarin kami mendengar apa yang dibicarakan masyarakat. Kami mendengar dan kita berikan waktu untuk umpamanya yang sudah masih punya akun di PayPal itu segera melakukan migrasi, karena kami tahu ada dana-dana masyarakat di sana. Kalau pernah terjadi di Turki itu langsung ditutup, itu dana masyarakat itu cukup besar, sampai 10 jutaan US dollar yang hilang. Nah, ini kan kita masih kasih kesempatan. Tapi ya kita masih berharap PayPal ya kalau memang masih mau beroperasi di Indonesia secara digital ya ikutin, karena semua aturannya ya berlaku buat siapa saja, termasuk buat orang Indonesia dan orang luar gitu. Nah, terkait game ya, kami juga selain dari game tadi ya, kita juga lagi mendorong pertumbuhan game nasional ya. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk asosiasi dan game developer. Di Kominfo sendiri kita punya program untuk mengedepankan atau memajukan game developer kita. Kita
ada programnya, ada pertemuannya, ada pertemuan besar nanti kita lakukan di Bali. Itu semua developer Indonesia yang kita dorong. Ya ini juga sebagai kesempatan. Tapi kita tidak anti asing ya. Kita membuka diri, tapi ikutin aturan kita. Jadi sifatnya sebenarnya seperti alarm saja ya untuk mengingatkan pihak-pihak seperti tadi PayPal, kemudian Steam untuk langsung mendaftar, jangan tunggu-tunggu atau jangan menunda-nunda. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah kebijakan ini Pak Samuel dirasa oleh sebagian besar warganet terlalu tiba-tiba langsung blokir tanpa adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh. Anda setuju dengan tanggapan itu? Enggak, sama sekali. Ini kan tadi ya. Ini kan dasarnya ini salah satunya selain undang-undang yang lain. Tapi undang-undang di Kominfo adalah undang-undang ITE. Dan kita sudah melakukan revisi. Habis itu ada PP 71. PP 71 itu juga merevisi PP 82. Itu sudah kita miliki tahun 2019. Setelah punya PP 71, kita langsung mendiskusikan dengan publik dan menghasilkan aturan teknis. Jadi benar sekali lagi ya, Permen itu adalah aturan teknis pelaksanaan, bukan norma baru. Itu semua ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya. Contoh tadi kalau masalah keuangan itu ada undang-undang perbankan kita tentang layanan keuangan segala macam. Nah itu kita tadi ingin menyamakan ruang fisik dan ruang digital. Kalau di ruang fisiknya diatur ya di ruang digitalnya juga diatur. Jadi kita kalau terburu-buru itu tidak juga. Dari 2019 kita sudah diskusikan untuk membahas pembentukan Permen 5 tahun 2022. Tahun 2022 bulan November kita sudah punya itu. Pernah kita perpanjang juga waktunya 6 bulan berikutnya. Jadi kalau kan kita kalau datang berbisnis ke suatu negara kan pasti ada konsultan hukum lah, mereka tahu lah itu. Jadi kalau alasan itu sih sebenarnya enggak. Nah ini ada perwakilan dari warganet juga di sini Pak Samuel sebagai koordinator bijak bersosmed Pak Enda Nasution. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Mas Enda melihatnya seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo selama ini? Kalau ternyata memang aturannya sudah ada, tapi dirasa oleh warganet kok kita belum tahu ya? Mas Enda? Masyarakat kan memang tidak pada tempat kemudian selalu tahu ya. Ya, halo, cek. Suara saya ada. Iya, lanjut saja Mas Enda. Ya. Tidak selalu kita tahu ya, itu kan biasa ya, maksudnya gini, pemerintah punya program, ada program sosialisasi, lalu masyarakat nggak terlalu aware karena juga kan kerjanya juga bukan memantau program pemerintah terus-menerus. Saya rasa itu biasa. Yang saya lihat juga tapi memang saya lihat ya, to be fair gitu kan, memang sudah Mas Enda, sayang sekali suaranya putus-putus Mas Enda. Mendadak sih tidak. Cuma kalau kalau saya terusin aja ya. Iya. Kalau misalnya menurut saya sih tidak mendadak ya. Cuma menurut saya bukan mensoroti soal masalah mendadaknya gitu. Saya lebih mensoroti bahwa ini kan kalau saya baca peraturannya sendiri ya, ada yang disebut dengan penyedia penyelenggara sistem elektronik. PSA itu penyelenggara sistem elektronik ini termasuk dalam definisinya adalah Mas Enda, sayang sekali suaranya gitu ya. sedikit putus-putus Mas Enda, saya tidak bisa mendengar penjelasan Anda secara penuh, tapi saya mendapatkan poinnya. Mungkin yang diinginkan oleh warganet terutama sebagai salah satu pengguna terbesar dari sistem-sistem ini adalah tidak hanya sosialisasi tetapi juga mungkin kebijakan seperti apa yang akan konkret ke depannya, seperti itu Pak Samuel dan juga Mas Enda ya. Kita sama-sama akan mengawal ini karena prioritasnya tadi ya Pak Samuel ya, keamanan siber bagi seluruh pengguna internet yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktunya, walaupun sempit kami sudah dapat insight-nya. Terima kasih atas waktunya Pak Samuel dan juga Mas Enda di iNews Room sore hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Nah pemirsa, sejumlah kejadian yang viral di media sosial akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNewsroom Weekend.